A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berlaku di dalam gerak dan diam itu ialah kudrat dan iradat Allah, atau sifat yang berdiri pada zat. Dengan kata lain, yang berbuat itu ialah zatul buhti. Coba kita perhatikan orang yang telah meninggal, apakah ada kudrat dan iradatnya? Tentunya tidak ada. Tentunya sudah tidak ada, sebab pada hukumnya jasad ini adalah bangkai. Coba kita hilangkan atau panakan perasaan kita sehingga menjadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kita kecuali Allah. Maka dengan itu yang berbuat tiada lain hanyalah jatul buhti jua. Sedangkan pengakuan kepada diri jasad kita adalah bangkai. Pandangan batin kita adalah bangkai. Karena yang berbuat itu ialah kudrat dan iradatnya jua, atau sifat yang berdiri pada zatnya. Artinya yang berbuat itu, berdirilah nama jika engkau kuasa menamainya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, semuanya itu tunggal bagi zat yang qadim. Kudrat ialah kuasanya. Siapa yang kuasa itu? Adapun yang kuasa itu tidak dapat kamu cari-cari selain yang ada pada dirimu jua. Cobalah kamu gerakkan kedua tanganmu. Apakah yang berlaku sekarang? Tiada lain kudratnya jua yang bisa bergerak. Sungguh ia yang kuasa daripada segala yang kuasa. Kemudian iradat ialah berkehendak. Dan siapakah yang berkehendak itu? Sekarang kita coba berbuat sekehendak hati kita, seperti maksud pada sesuatu yang kita kehendaki, maka berlakulah kehendak itu. Dan apakah yang kita rasakan dari kehendak itu? Tidakkah kita percaya bahwa itu adalah kehendak Allah juga? Kemudian ilmu ialah tahu, mengetahui. Siapakah yang berilmu itu? Coba kita sekarang rasakan, sewaktu kita mengajar kepada seseorang, siapakah yang berilmu atau berpengetahuan itu? Bukankah itu adalah ilmu dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala jua? Sedang kita itu adalah bagi kita. Dan apakah kita tidak percaya kepadanya dan kepada pengetahuannya? Maha suci Allah, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui dari segala-galanya. Kemudian hayat ialah hidup. Lalu siapakah yang hidup itu? Tidaklah kita berpikir seperti firman Allah yang artinya, aku jadikan semesta alam ini ialah untuk menyatakan hidupku, sedangkan hidupmu ialah hidupku. Apakah kamu ingkar pada hidup yang ada pada dirimu itu? Sungguh kafirlah bagi orang yang mengingkarinya. Sama mendengar Bashar melihat kalam berkata-kata ialah kenyataan daripada kudrat kuasa iradat kehendaknya, ilmu pengetahuannya, hayat hidupnya, dan kesemuanya itu esa. Tiada sekutu bagi yang qadim. Ibnu Arabi pernah berkata, orang yang belajar dan benar, jika dia telah fana nama Allah, kapanpun dia ingin sesuatu, maka pasti akan terjadi. Dan jika dia telah fana dalam zat, maka apapun yang dia butuhkan, yang ia inginkan, akan diciptakan sebelum dia menginginkannya. Sebuah hadis menyatakan, Allah berfirman, wahai hambaku, aku adalah Allah yang mengatakan suatu perkara, jadilah, maka perkara itu jadi, maka taatlah kepadaku. Niscaya aku menjadikanmu orang yang berkata, untuk sesuatu perkara jadi, maka jadilah perkara itu. Dan dalam sebuah hadis sahih lain,
meriwayatkan bahwa Allah berfirman, "Jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi telinga, mata, tangan, dan penolongnya. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberikannya." Melihat keterangan di atas, maka segala sesuatu tidak akan terpisah dan terbentuk kecuali telah diliputi oleh qada dan qadar Allah. Jadi kehendak kuat orang ma'rifat terhadap suatu perkara jika terbukti bahwa qada telah mendahulunya, berarti kehendaknya berjalan sesuai izin Allah. Dan jika terbukti bahwa dinding takdir telah ditetapkan untuknya, maka kehendak itu tidak menghancurkannya, melainkan mengikuti jejaknya dan kembali kepada sifat dasarnya, yaitu hamba. Mereka yang dekat dengan Allah, ma'rifat dengan Allah, mengenal Allah, membagi-bagikan ganjaran rohaninya, ganjaran amalnya, hasil ibadah dan amal solehnya dengan niat untuk menghadiahkan pahala amalan solehnya itu kepada orang-orang yang berdosa. Allah dengan rahmatnya mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang berdosa. Dari hasil pembagian sebagian pahala dan ganjaran yang diperoleh hamba-hambanya yang soleh. Tegasnya, orang-orang sufi dalam kategori ini sangat merahmati orang-orang awam yang lalai dan selalu menyia-nyiakan dirinya. Amalan mereka kurang, malah dosa semakin bertambah. Orang seperti ini berada dalam bahaya besar, namun mereka tidak sadar dan terus-menerus hidup di dalam kelalaian. Karena itulah para kaum sufi menaruh iba kasihan terhadap orang-orang yang berdosa ini, sehingga semua amalan mereka, baik dan bakti yang dikerjakannya, tidak bertujuan untuk meraih pahala yang banyak untuk diri mereka sendiri di hari pembalasan. Bahkan dia menghadiahkan semua pahalanya untuk orang-orang yang lalai dan berdosa tersebut. Mereka dianggap miskin, tidak mempunyai amalan baik yang akan membentengi mereka dari api neraka dan azab siksa di akhirat kelak. Karena itulah mereka diberi zakat, dihadiahi dari amalan-amalan yang dibuat oleh orang-orang sufi agar timbangannya nanti berat.